Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, saudara kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sesi pertama ini sebetulnya sesi perkenalan gitu ya. Sesi perkenalan, kemudian kita membahas tentang lingkup mata kuliah gambar teknik pada kesempatan ini. Kemudian kita menyampaikan sistem perkuliahan kita yang dimana kita menggunakan sistem metode hibrid ya. Nah ini sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kelas ini akan selesai cepat pada hari ini gitu ya, karena kebetulan ada tamu, saya malu juga meninggalkan, tapi nggak enak juga ini kita sudah dijadwalkan untuk tetap muka hari ini, sehingga sesi perkenalan apabila tidak terselesaikan di sini, mungkin sesi perkenalan teman-teman sekalian bisa mengirim video masing-masing ke saya ya. Nanti saya gabung dari semua dalam satu video, jadi semua perkenalan mahasiswa satu kelas ini semua ada di sana ya. Mungkin itu ya solusinya ya. Nah oleh karena itu mungkin saya ingin menyampaikan terkait perkuliahan kita, perkuliahan metode hibrid gitu ya. Hibrid itu bagaimana? Hibrid ini adalah perkuliahan metode e-learning yang dilengkapi ada tatap muka ya. Karena situasi pandemi inilah sehingga kita menentukan metode pembelajaran kita itu metode hibrid. Nah, metode hibrid ini terdiri dari tatap muka dan online, sehingga yang diperbolehkan tatap muka itu adalah yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu yang sudah vaksin, mendapatkan izin dari orang tua, nah berarti boleh tatap muka. Kalau kelas C ini 18, sebetulnya bisa masuk semua gitu ya. Bisa masuk semua tatap muka karena maksimalnya kita dalam satu kelas ini 25. Kalau jumlahnya hanya 18, kalau memang semua telah vaksin dan mendapatkan izin orang tua, berarti kita bisa tatap muka. Tetapi perkuliahan hibrid kita tatap muka itu tidak selamanya tatap muka gitu ya. Jadi tatap muka dalam satu semester mata kuliah ini mungkin hanya 4 kali. Pembelajaran semua e-learning. E-learning itu adalah materi kuliah diunggah di sistem seperti contoh ini ya. Seperti contoh ini sesi pembelajaran 1, ini pendahuluan mata kuliah gambar teknik. Ada materi, ada kuis, ada lab session bagi yang tidak bisa hadir. Ada tugas, kemudian materi lainnya ada video-video pembelajaran. Nah, saya ingin informasikan tadi, tatap muka itu mungkin satu semester hanya 4 kali. Tapi materi semua e-learning. E-learning itu materi semua ada di sini. Kemudian kita mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas. Dan mahasiswa ini akan dianggap masuk apabila melihat atau mendownload materi. Kalau ini karena tatap muka berarti live sessionnya dianggap masuk kan, dianggap ada. Mengerjakan tugas, kemudian menonton video pembelajaran ini sengaja video pembelajaran ini saya unggah di YouTube. Maksudnya itu supaya ringan, nggak harus ngedownload. Kalau video ini kan tinggi ya ininya ya. Jadi kalau harus ngedownload ngabisin kuota gitu. Tapi kalau pakai
pakai di YouTube, diunggah di YouTube, ini akan lebih murah ininya. Tapi nanti kalau mahasiswa dapat kuota dari Kemendikbud, nah, jadi kuota Kemendikbud itu bisa buat di YouTube, ya. Ini contoh di sini ada 3 video pembelajaran, mana yang terakhir yang satu ini adalah pertemuan tatap muka dan live session dengan kelas E kalau nggak salah ini ya, dan kelas E. Nah, jadi mahasiswa itu akan dianggap masuk apabila melihat materi ini semua, mengerjakan tugas dan kuis. Contoh kalau saya klik kuis, saya akan bisa tahu siapa saja yang sudah. Nah, ini contoh berarti sudah ada yang ngisi nih kelas ini, ya. Nah, kalau saya klik tugas tadi juga yang ada ngisi ada di sini, ya. Nah, yang dianggap masuk itu adalah yang melihat materi, melihat atau mendownload materi, gitu ya, menonton video pembelajaran, mengisi tugas, mengisi kuis, itulah yang dianggap mahasiswa ini masuk. Parameter penilaian kita terdiri dari 5, 1 dari absen, 2 dari kuis, 3 dari tugas, 4 dari UTS, 5 dari UAS. Ada satu lagi yang tidak tersirat, yang tidak tercatat, yaitu tentang keaktifan mahasiswa. Ada mahasiswa, gitu, komunikasi mahasiswa dengan dosen itu juga merupakan bagian dari parameter penilaian, tapi itu tidak tulis. Contoh misalkan, oh si ini aktif nih pada saat kuliah, saya aktif nih waktu kuliah, kemudian adab dalam komunikasi dengan dosen juga baik. Mungkin UTS yang tadinya nilainya 70 bisa dinaikin jadi 80 gitu. Tapi kalau wah sih ini mah songong nih, nilainya 70 ya sudah 70 gitu. Nah, itu merupakan kebijakan dosen itu sendiri. Ada satu sisi yang merupakan parameter penilaian tetapi tidak tercatat gitu. Yang tercatat 5, absen, kuis, tugas, UTS dan UAS. Nah, itu dosen, saya infokan ya, dosen itu bisa melihat rekam jejak para mahasiswanya di sistem. Contoh kalau saya klik laporan di sini, nah ini Abdul Ghani sudah melihat materi pembelajaran 1 7 kali, mendownload 2 kali. Kemudian video konferen juga ini sudah melihat, kuis ini sudah mengisi, sudah ada nilai. Kemudian tugas pembelajaran, nah yang tugas ini sudah 13 kali melihat. Nah ini contoh ya, contoh ada rekamnya di sini. Walaupun di sini belum ada nilai karena memang saya belum kasih nilai gitu ya untuk yang tugas. Nah seperti ini contohnya. Jadi setiap sesi sampai sesi ini ada nanti rekamnya gitu. Jadi dosen itu menganggap mahasiswa masuk itu apabila tadi nih, oh ini dia melihat, ada ngedownload, dia pembelajaran ini dia ada melihat. Walaupun saya dosennya nggak tahu baca atau tidaknya, saya nggak tahu. Tapi di sini terekam, yang melihat, yang ngebuka materi itu terlihat di sini. Oh si siapa nih, Abdul Ghani pernah melihat gitu, walaupun saya nggak tahu dibaca apa enggak. Kemudian ini mendownload gitu ya. Nah ini ada materinya sudah didownload, berarti nih 2 kali download. Mungkin yang pertama gagal didownload lagi gitu. Nah, contoh laporannya adalah ini gitu ya. Walaupun saya juga nggak tahu ini dibaca atau enggak, saya nggak tahu gitu. Tapi biasanya dibaca atau tidaknya akan tergantung mengisi tugasnya nanti kan. Kalau bagus biasanya berarti dibaca ini kalau bagus. Kalau nggak bagus, isi kuis dan tugasnya cuma dilihat doang, dibuka doang, nih nggak dibaca. Mungkin gitu ya, mungkin. Di antaranya itu, ini perlu dipahami gitu ya, jangan sampai nanti
saya tadi belum di absen. Tenang, gitu, ada rekamnya di sini, gitu. Jadi, kalaupun sekarang tatap muka masuk, belum bisa di absen, nanti di syakat itu, yang di absen itu, nah yang komplit nih ininya, gitu. Nah, itu berarti dianggap masuk. Nah, di sini akademik telah membuat ketentuan proporsi nilai absensi, proporsi nilai kuis, tugas, UTS, dan UAS. Tapi kalau mau mengusulkan, Pak, saya minta proporsi nilai absennya supaya tinggi gitu. Kalau sekarang 10% proporsi nilai absen, ya boleh saja itu kalau mau mengusulkan hal itu. Kalau mau itu standar akademik juga nggak masalah. Nah, itu terkait dengan sistem perkuliahan metode hibrid, ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga tentang kurikulum kita ini menggunakan kurikulum kampus Merdeka. Halo teman-teman yang online, apakah suara saya cukup dengar? Dengar, Pak. Dengar, baik. Baik, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan kurikulum kita, kurikulum teknik sipil, kita ini kebetulan sejak tahun 2018 ini sudah menggunakan kurikulum kampus Merdeka. Sehingga teman-teman sekalian, wah ini harus dihadapkan ke sana nih, biar melihat teman-teman yang offline ya. Kebetulan kita ini sudah menggunakan kurikulum kampus Merdeka sejak tahun 2018, di mana kampus Merdeka itu kita ini mahasiswa walaupun offline normal itu hanya sampai semester 5 ada di kelas itu, semester 6, 7, 8 itu udah di luar kelas. Karena di semester 5 nanti harus menentukan pilihan. Sekalian, pilihan paketnya kita ada 3. Jadi kita ada program SCP, Student Comparison Program, itu pilihannya ada 3. Ada mahasiswa bisa mengambil jalur riset, bisa mengambil jalur magang, bisa mengambil jalur pertukaran mahasiswa. Tapi untuk kelas blended learning, nah ini jangan bilang kelas karyawan, nggak gaul. Jadi teman-teman itu kelas blended learning, cuma karyawan. Iya, kalau bilang kelas karyawan kayaknya dia ketinggalan zaman deh. Blended learning kita ini. Nah, kita ini blended learning sudah tepat metode pembelajarannya juga kita e-learning. Kita e-learning juga mengadopsi internasional. Bagaimana sih pembelajaran e-learning? Jadi setiap sesi itu bukan harus ketemu Zoom setiap saat, tidak. Jadi sesi kita itu hanya 3 kali. Awal, pertengahan, kemudian akhir itu sebelum UAS. Itu ada sisanya karena hibrid kita ada tatap muka. Semua materi itu ada di e-learning, dari sistem. Jadi belajar di sana. Ketika tatap muka seperti ini, kita tinggal diskusi. Materi kemarin sesi berapa tuh yang kita nggak paham? Nah, kita sharing, diskusikan. Ini yang tidak paham di mana. Jadi bukan saya ceramah lagi menerangkan ABCD lagi. Saya capek bicara kalian untuk mendengar. Itu lagi, ya. Tapi masa tatap muka ini kita diskusi. Dan sebetulnya maka pendapatan sama. Tatap muka itu kita diskusi apa sih hal yang kita paham. Misalkan kita dapat tugas dasar, ada rumus. Nanti maksudnya rumusnya bagaimana?
cara menghitungnya, cara menentukan misalkan ini ini apa? Nah, ini kan kita tahu baru diskusi kayak Pak ini maksudnya gimana? Bagaimana menentukan ini? Kita tidak paham tidak mengerti. Nah, itu tentang diri tadi. Saya sampaikan kita sudah mengadopsi kampus merdeka. Di kelas ini hanya 5 semester. Sisanya bergantung mau pilih riset atau pilih magang atau pilih pertukaran mahasiswa. Tapi yang kelas dari ini boleh magang, tapi boleh mengambil magang, tapi magangnya harus luar negeri. Kalau yang belajar nih, nanti mungkin besar pilihannya dua, riset atau pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa itu kita nih kuliah di Saputra bisa kuliah di Trisakti. Setelah kita mau pilih mana, kampus mana, itu kalau yang mau ambil pertukaran mahasiswa. Tapi sistem belajar belum tentu sama dengan kita. Kalau kita sudah sebelum COVID terjadi, kita sudah berpikir tentang e-learning. Jadi pas COVID, kita sudah siap sistemnya, sudah biasa belajar e-learning. Kalau yang belum ke sistem kan kuliah offline di online kan? Kita nggak kuliah offline di online kan gitu. Nah, kayak teman-teman sekarang sedang online, ini offline di online kan? Padahal kuliah online itu bukan begitu. Kuliah online itu ada sistemnya, pakai e-learning. Nah itu, jadi berarti misalkan, Pak, bagaimana saya sekarang itu posisinya kerja di perusahaan A. Pas semester 5, saya ditugaskan ke Singapura. Dan pekerjaan itu, apakah boleh saya itu jadikan program saya magang dalam kuliah kita? Boleh itu. Silakan ajukan perusahaannya apa, negaranya mana, boleh itu diajukan. Atau kalau tidak berarti dengan perusahaan-perusahaan luar negeri yang sudah kerjasama dengan kita, luar negeri misalnya dari Taiwan, Jepang, dan lain sebagainya. Itu yang program. Dan kalau saran saya sih pilihannya, tapi tergantung ya. Untuk kelas belajar sih lebih efektifnya menjadi saya efektif kalau menjadi saya semester 6 itu proposal saya, nanti semester 7 itu laporan akhir saya, semester 8 skripsi, itu juga isinya format penulisan saja yang berbeda. Itu kemudahannya riset. Kemudian riset kalau yang magang kan tetap aja skripsi. Terus juga kita sebelum lulus itu harus sudah punya publikasi jurnal. Kalau yang programnya riset kan laporan akhir itu sudah ditentukan, saya sudah satu jurnal yang judul ini. Ada 3 skripsi akan dinyatakan lulus itu apabila sudah punya publikasi. Nah, kalau yang mengambil program riset, berarti maksud intinya akan mudah karena di sini sama. Yang beda sama format penulisan saya yang beda. Yang jurnal memiliki format penulisan jurnal, yang skripsi memiliki format penulisan skripsi. Intinya kalimatnya itu juga. Tinggal mindahin aja ini format penelitian, ini format skripsi, pasti. Itu kalau ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah tentang kuis dan tugas ya. E-learning itu bagaimana sih pembelajaran e-learning? Pembelajaran e-learning itu akan dibuka materi kuis dan tugas itu hari Senin. Akan dibuka sampai hari Minggu. Nah, hari Minggu biasanya dosen menentukan jamnya masing-masing. Kalau saya jam 12.00 masa akhir, ya. Jadi kalau seperti dulu ini tidak bisa. Kalau nanti masuk udah ya masuk kuliah. Kalau e-learning
Boleh hari Senin isinya, boleh hari Selasa, boleh hari Rabu, boleh hari Kamis, boleh hari Jumat, boleh hari Sabtu, boleh hari Minggu. Kalau udah sampai semua, nggak kuliah. Waktu hari itu, nah ini bedanya Iwan nih. Jadi kalau yang sibuk-sibuk, ya paling tidak sebelum tidur itu isi dulu gitu. Masih ada waktu. Mau kayak nilainya ada yang masuk tuh, paling tidak kan dapat nilai dari absen gitu. Ya kan? Ya. Paling tidak dapat nilai dari absen daripada sama sekali yang masih absen tidak ada nilai. Tugas dapat nilai. Tapi kan kalau tugas isi walaupun misalkan 0 nilainya, kuis isi walaupun 0 nilainya, paling tidak kan dapat nilai dari absen. Nah itu ya. Nah, saya mau informasikan itu terkait dengan kuis. Walaupun mengisinya boleh Senin atau Kamis sampai dengan Minggu, tapi menulis kuis ketika dibuka itu kuis, waktunya berjalan. Biasanya dosen menentukan waktu pengisian kuis. Kalau saya kasih waktu 60 menit, biarin baca soal buka materi, baca soal buka materi. Biarin kan belajar di situ. Kalau dari itu nggak dibuka materinya. Kalau yang waktunya cepat, itu kan nggak sempat. Kalau saya agak aneh, maksud saya biarin, kan itu lagi belajar. Kesannya buka materinya. Oh ini jawabannya. Bapak itu proses belajar. Apa kalau saya ya, makanya saya kasih waktu 60. Artinya jangan kita pas buka kuis dipotongin aja dibaca gitu. Nanti ambisinya ada waktunya habis, kalau mau ngisi habis waktunya nggak bisa ngisi gitu. Kemarin ada yang mengisi tapi udah bisa ngisi dari saya 0, iya berarti waktunya habis. Ini gimana? Ini apa? Nilainya 0 tapi dapat absen masuk kan, mau nilainya dapat nilai dari absen. Nah itu ya kuis ya. Jadi kalau perhatikan fasilitas kuis, nanti tonton dibaca doang, nanti nggak diisi, nanti habis satunya. Padahal mungkin itu yang gampang-gampang. Itu kemudian tentang tugas ini saya sampaikan di mata kuliah dan praktek ini. Tugas itu nanti selanjutnya ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Fungsinya saya menugaskan tugas kelompok itu supaya antara mahasiswa ini ada komunikasi, ada koordinasi, ada sharing. Jadi nanti nilai tugas bisa pilih tugas mandiri, nilai segini kajian, nanti dia cuma nilainya. Nanti nilai kelompoknya bagus, ada saya pilih, bagus deh nilainya. Nah maksud saya itu ada tugas kelompok yang sharing, yang belum paham yang bisa bertanya ke yang paham dan kelompok. Kan biasanya tanya ke teman itu lebih terbuka dibanding tanya ke dosen. Dan dosen kan kadang agak meluang dikit. Dari rumah nanti saya mau tanya ini masih kelas ini ada yang bertanya nggak? Tidak ngerti nggak? Dia juga. Jadi ini ngerti atau nggak ngerti kan bingung. Tapi kalau teman kan nggak ngerti, biar saya ngerti nggak paham ya ini gimana sih maksudnya? Terbuka. Nah kalau itu maksudnya kenapa saya nanti ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Karena saya sebetulnya bukan berniat mengajar, tapi ini kalau mengajar kamu harus begini. Kalau nggak begini berarti kamu nah itu cuma mendidik mengajar. Kalau mendidik kan coba saya gini sini supaya apa, supaya pemahamannya lebih banyak. Nah itu saya
sambil bercanda kan berbobot. Sambil diskusi sama teman-teman, tapi menambah ilmu. Ini nanti ada tugas kelompok, ada tugas. Kemudian juga saya sampaikan juga di awal nanti untuk puas tentang teknik jika kelompok. Karena kan puas kelompok. Tapi puasnya itu kan saya perlu menilai nih kemampuannya ini sudah paham belum tentang teknik, sehingga puasnya saya butuh dari sekarang. Jadi nggak usah mikir, dari sekarang berpikir puas. Puasnya itu membuat gambaran lengkap yang dilengkapi dengan market. Atau ini miniatur. Nanti saya periksa antara gambar dan marketnya sinkronnya. Kalau udah cocok antara market dengan gambar, berarti paham nih gambar ini. Tapi kalau lagi izin, gambarnya apa, marketnya apa, itu tidak lulus. Gambar teknik imitasi, gitu. Gambarnya, marketnya kita tolong simpe. Gak nyambung. Mungkin kelompoknya ada berapa? 18 soal tadi 4, mungkin 4 ada yang 5 ya. Nah kelompok aja masing-masing 4 ada yang 5. Karena bikin market itu kan perlu biaya. Silakan, saya kalau yang bagus dipajang, kalau yang marketnya untuk eksterior, buatan hujan jadi pamong misalnya jadi produksi Citra Raisa, terus siapa lagi dipanjang, wah ini kayak Citra Raisa ini. Kalau jelek, saya majangnya, ini buang aja. Masa kalian jelek? Jangan. Itu saya bocorin sekarang. Jadi sekarang silakan kalau mau buat kelompok sesuai atau mau di rolling. Kan sesi 1 kan saya belum kasih tugas kelompok nih. Mungkin sesi 2 dan terus saya ada tugas kelompok. Boleh di rolling, misalnya silakan. Dan silakan diatur sendiri kelompoknya. Gak usah satu, karena siswa ini dewasa. Ya. Mending kelompok yang ngatur. Mending saya yang ngatur. Supaya kan kalau kalau saya yang ngatur berarti nanti saya harus mendengar dari perkenalan diri masing-masing. Jadi saya bisa nanti sama, saya juga belum tahu, saya baru tahunya sejak Aisyah. Mungkin si Maria. Ini sih mau menang beratur dari saya bilang sih mau menang beratur dari kira Saya cek dulu tamu saya udah ini belum, saya pamit dulu sebentar gitu. Belum, masih bisa lanjut. Karena waktu perkenalan ini kan lama. Ini termasuk yang teman-teman yang online juga kan, kalau yang tadi kan sebelumnya langsung nih ini waktu saya terbatas, jadi saya mohon maaf ya, saya sampaikan sekali lagi. Saya juga dari tamu gitu, untungnya kembali Pak Rektor dulu nih tamunya. Ada dari ITB kebetulan kita nanti bulan November ini kan mau seminar nasional, beliau saya juga speaker. Itu kemudian tentang lingkup mata kuliah. Jadi kita putuskan ya sesi perkenalan untuk video saja. Kirim saja ke saya. Videonya nanti saya gabung semua dan masing-masing. Jadi semua itu bisa melihat dalam satu YouTube. Ini semua masing-masing. Karena biasanya sesi perkenalan itu yang online jauh lebih jelas daripada yang offline. Karena saya akan bicara kan, kalau yang tatap muka begini kadang kurang jelas juga karena agak jauh dari ini.
Nah, tentang lingkup mata kuliah gambar teknik. Gambar teknik itu output atau lulusan mahasiswa yang telah mengikuti kuliah gambar teknik, mahasiswa itu harus mempunyai pemahaman, bisa memahami, artinya bisa memahami itu adalah bisa membaca gambar. Gambar ini kan mau struktur atau apapun, kan yang menggambar ada orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, orang Belanda, orang manapun yang membuat gambar itu kita mampu memahami, mampu membaca. Yang kedua, kita harus mampu menjelaskan. Kalau kita memahami, berarti bisa menjelaskan, oh ini maksud gambar ini itu artinya adalah seperti ini maksudnya. Kita harus bisa menjelaskan. Kemudian yang ketiga, selain menjelaskan, kita harus mampu mempraktekkan. Apabila kita melaksanakan sebuah bangunan dalam gambar, kita bisa melakukannya sesuai gambarnya begini. Atau mempraktekkan itu, mengaplikasikan itu juga kita bisa menerima pesan dari owner atau siapapun, saya menginginkan desain seperti ini, kita bisa menangkap dan kita bisa mengaplikasikan dari maksud yang owner inginkan. Itu berarti tiga, mengaplikasikan dan menganalisis. Artinya mampu menganalisis itu dalam kuliah gambar teknik ini. Ketika kita mendapatkan gambar, kita bisa menghitung. Oh, kalau gambar bangunan rumah seperti ini kalau mau dibangun perlu batanya sekian, perlu semennya sekian, dan seterusnya. Itu jadi kita baca gambar. Dan mampu menganalisis. Analisis lainnya berarti, oh kalau gedung seperti ini, kalau kolomnya dimensi segini, ini tidak kuat. Oh, atau ini kuat. Itu berarti mampu menganalisis. Dasarnya apa? Dasarnya tetap gambar. Tipun mendukung, rumus-rumus lain untuk analisisnya. Tapi yang paling utamanya kita harus paham gambarnya. Kalau salah membaca gambarnya, hasil analisis tidak akan salah. Jadi apapun kita, misalkan, Pak, saya sebenarnya menghitung. Oke, sebenarnya tapi kalau baca gambarnya salah, hitungannya juga jadi salah. Nah, maka di sini di dalam mata kuliah ini selain memahami, mampu memahami, menjelaskan, mampu mengaplikasikan, menerapkan, mampu menganalisis. Kalau di mata kuliah ini yang dimaksud menganalisis khusus untuk gambar teknik, dan kita bisa koreksi gambar ini, kayaknya ini kurang tepat nih gambarnya, yang berbeda bisa begini. Itu berarti kemampuan menganalisis gambar. Atau tadi menganalisis gambar itu, oh kalau itu bangunan seperti ini dalam gambar ini, berarti bahan sekian dan lain seperti itu. Yang selanjutnya kita harus punya kemampuan mencipta. Mencipta itu bagaimana? Kaitan dengan gambar teknik ini berarti dimaksud mencipta itu adalah kita mampu membuat desain dengan diri kita. Nah, karena maksudnya gambar teknik ini, inilah yang mendukung terhadap keahlian arsitek. Karena harapan saya dan sipil Nusantara ini harus mempunyai kemampuan arsitek. Gak pinter-pinter menganalisis menghitung kualitas itu paling tidak pinter di gambar. Kalau udah pinter bisa gambar, kalau toket pak jangan dari sipil ini. Paling tidak masyarakat percaya ini lulusan tadi di sipil. Kalau menganalisis menghitung hitungan gitu kan, masyarakat sana punya kan hitungan bisa. Itu belum dari kategorikan itu, ini ahli sistem ini tapi bisa gambar, wah benar ini saja dari situ. Padahal gambar itu hanya materi dasar sipil. Nah, kalau tidak itulah kita bisa gambar, bisa mencipta, atau kita bisa desain sendiri. Bagaimana kita bisa membuat desain
yang bagus. Ya berarti kita harus mereferensi. Misalkan kita mau bisa gedung, kita harus mereferensi gedung yang bagus itu mana, seperti apa. Kemudian kita harus kutip yang bikin bagus sama kita apanya. Nah itulah yang harus diambil dari kita. Bangunan-bangunan misalkan, pasti kita bisa melihat itu bagus, ini kurang bagus, ini jelek. Nah jelek, kemudian lumayan bagus dan bagus, itu parameternya kan dari kita yang membuat bagus ini apa, yang membuat jelek ini apa sebetulnya. Nah berarti itulah yang harus dikutip bagi kita, bukan berarti kita mencontoh yang sama seperti itu. Tapi ketika kita melihat suatu bangunan itu bagus, maka kita kutip, oh bangunan ini tuh bagus tuh karena ada ininya nih. Ada contoh saya dan sipil tapi punya kemampuan desain. Nah, contoh gedung ini saya sendiri diantaranya ya. Kan ketahuan saya sarjana teknik sipil begitu terus buktinya sudah ada. Ya. Nah mungkin ini juga teman-teman sekalian juga mungkin saja sebetulnya tentang apa ini sudah bukan hal yang asing. Mungkin kalau apakah saya terangkan dari jurusan gambar, tentang gambar ini kan sudah paham. Ya. Nah, tapi belum bisa dinyatakan, oh ini ahli gambar dulu. Kenapa? Belum tersertifikasi. Kalau saya nggak ada sertifikat S1-nya, bela saya. Walaupun mungkin hasil gambarnya lebih bagus saya, tapi yang merasakan bahwa saya bisa itu udah jelas ada jasanya. Kalau kalian belum ada jasanya, walaupun bagus kalian belum menurut saya. Jadi pada akhirnya, walaupun kalian yang gambar, yang tanda tangan harus saya tuh. Padahal gambarnya siapa? Tantangannya siapa? Nah itulah diantaranya ya. Maka kita perlu ada pengakuan. Pengakuan itu apa? Yaitu sertifikasi. Sama halnya mata kuliah ini juga kita harus sertifikasi. Jadi mata kuliah ini nanti pada saat nanti mau lulus dicek sudah punya sertifikat AutoCAD atau belum. Kalau belum berarti belum bisa dinyatakan lulus. Ini harus punya sertifikat keahlian AutoCAD. Nanti kita siapkan di sini. Atau nanti kita list mana saja yang bisa diakui yang mengeluarkan sertifikat itu. Tuh, kenapa perlu itu? Karena harapan saya lulusan dari situ itu memang bisa bersaing, jelas kompetensinya ada, ahli ini ada lagi nanti untuk struktur itu harus tersertifikasi SAT 2000. Nah, berarti nanti kalau tidak, kalau secara manual ada struktur nggak bisa, aplikasi SAT 2000 bisa. Nah, jadi itu dan kelihatan dari hasil jatuh itu artinya walaupun kalau dikasih manual akan dikasih puyeng juga. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi apalagi ya untuk mata kuliah sudah ada yang ditanyakan untuk mata kuliah? Banyak sih Pak, banyak pertanyaan dari teman-teman yang kerjanya itu nggak dapat jamnya Pak, Nggak dapat jamnya. sama hari ini juga. Kayak misalkan sekarang ada teman juga hari ini mengikuti pekerjaannya Pak, jadi nggak bisa ikut offline gitu. Itu Nggak wajib offline. ya mungkin bisa. Posisinya dia pengen ikut offline Pak. Itu kita bisa negosiasi sama dosen yang bersangkutan untuk kita ke hal yang lain. Bisa mengusulkan Pak di hari apa umumnya usulkan silakan, walaupun belum tentu dosennya juga bisa gitu. Yang namanya kita mengusulkan ya kan. Nah, yang sekarang ini kan tergantung di dalam itu kan saya nggak ikut, teman-teman sekalian nggak ikut kan di jadwal. Bisa
bisa usulkan saja. Misal sebetulnya kan yang dijadwalkan itu mempertimbangkan waktu. Ini kenapa dijadwalkan dari Sabtu, karena ada kelas B, ada kelas C. Kalau hari Sabtu satu pertemuan, hari Minggu satu pertemuan, kan pertimbangannya pasti ya dosennya jauh-jauh sama sekali pertemuan. Makanya biasanya dijadikan ini sama-sama dari Sabtu. Kalau ada usulan, ya mungkin saja nanti dosen, ini kan hari Minggu nih, mungkin saja dosen coba komunikasi yang masuk bisa ya dengan itu dan sekian. Kalau bisa dengan pihak. Dan kemarin Minggu ikut Sabtu, sekarang Sabtu ikut ke Minggu. Atau bisa saja ikut Senin. Wow, kayaknya tidak. Gitu ya, coba. Apalagi karena kita belum tentang materi ya, sekarang ini tentang ini aja nih. Kuliah kita mau bagaimana. Nah ini satu lagi, semester 1 diharapkan harus full untuk bisa lulus yang mata kuliah, karena mahasiswa akan terdaftar di PDDT ini tergantung semester 1. Di semester 1 itu nggak bisa cuti, kuliahnya. Kalau cuti, jangan ulang lagi nanti, daftar lagi, ini lagi ya, sampai deh. Jadi usahakan semester 1 ini sudah terdaftar di PDDT. Kalau sudah terdaftar di PDDT, itu artinya berarti mengikuti mata kuliah yang pada lulus, dan sedang beberapa sesi nggak apa-apa lah ya. Tapi paling tidak kita sudah terdaftar di PDDT. Jangan sampai semester 1 hanya sebagian masuk, di PDDT tidak terdaftar, semester 2 kita masuk 3, semester 3 kaget nama kita nggak ada di PDDT, gitu kan? Ini saya infokan dari awal. Ada lagi? Jadi tema tadi perkenalannya ini aja ya, 1-6 ya temanya. Silakan dari bahasa masing-masing, jangan agak sentil-sentil dikit ya, silakan. Kalau nggak bisa sentil ya, masa bukan jadi posisi saat ini itu kita sekarang kerja di apa, bagian apa? Kalau memang belum kerja ya posisi saat ini yang belajar saja. Kadang-kadang kalau kelas blended learning itu banyak yang sudah bekerja ya, hanya pilihnya blended learning. Nah, sekarang kan posisinya menjadi sama, mau blended learning kalau reguler posisinya sama, karena materi pembelajaran kita e-learning sama saja, jadwalnya hari Senin dan Selasa, kita tetap saja masanya itu dari Senin sampai Minggu. Jadi sama, mau reguler, mau blended learning, mau Sabtu, mau Minggu, sama. Cuman kalau yang kan reguler, itu bisa berubah-ubah namanya. Kalau kita meningkat namanya blended learning, kita lagi. Apa sih blended learning? Blended learning. Ini habis ya. 10 menit lagi. Teman-teman yang online, ini di pertemuan pertama kita, ini sudah bisa menyimak ya, bahwa sesi kita ini sesi perkenalan, sehingga perkenalan ini tolong dibuatkan video, nanti videonya kirim ke saya, bisa panjang-panjang, singkat, padat, gitu. Tapi kalau mau bikin panjang juga silakan. Ini adalah tentang namanya siapa, asal sekolahnya dari mana, tempat tinggalnya di mana,
alasan masuk teknik sipil, harapan ketika kuliah dan lulus teknik sipil, kemudian posisi saat ini, misalkan posisi saat ini tuh sedang bekerja di bidang apa, atau memang belum bekerja, atau sedang melamar kerja atau apapun gitu ya, itu yang dimaksud dengan posisi saat ini. Jadi ada 6 yang harus disampaikan saat perkenalan diri ya. Mau diunggah oleh masing-masing di media sosialnya masing-masing silahkan gitu. Tapi yang jelas saya pikirin ke saya satukan videonya gitu. Jadi nonton satu, oh ini Siti Aisyah gitu. Oh ini Siti Salama. Oh ini Siti Mamunah Mawatu Mawatu Jalatu Diorma gitu. Susah gitu. Itu ya, saya cukup dipahami ya teman-teman yang online ya. Ya Pak. Pak. Nah ini maksud saya harusnya kan kita langsung perkenalan sesi sekarang gitu ya. Tadi saya sampaikan saya ada tamu, saya nggak enak digali-gali. Tamu kampus sih sebetulnya gitu. Cuma kebetulan memang harus saya yang menghadapi, gitu, bisa dihadapi. Tentang informasi lain mengapa harus sipil sebetulnya nanti teman-teman sekalian juga bisa lihat di video-video kelas yang lain gitu ya, karena saya share juga ini di nanti ini rekaman ini termasuk perkenalan teman-teman sekalian, nah nanti share juga di edit gitu, teman-teman bisa klik gitu. Sekarang kan berapa ya, ada 7 8 kan, berarti tambahnya tambah 1 lagi sama 9 akan ditonton. Nah supaya tidak ketinggalan setiap mengunggah materi saya ya boleh di subscribe ininya. Saya tadi sengaja saya unggah di YouTube itu kita tidak harus download sini kan enak kuotanya lumayan. Kalau di YouTube kan santai kita bisa nonton gitu, atau untuk teman tidur gitu, atau kalau capek dengerin suara saya, nah berarti suaranya kecil aja. Kayaknya bosan saya dengan suaranya gitu. Gimana lagi saya nggak bisa ngerubah suara saya. Nah itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ini yang online ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk video perkenalan itu di share linknya, kita upload di Instagram, ya share linknya apa langsung kirim videonya? Langsung kirim videonya saja. Silahkan rekam, mau pakai HP, mau pakai apa, sistemnya silahkan. Silahkan, kemudian kirim, bisa ke email, bisa ke WA. Kalau terlalu ini kan ke WA nggak bisa ya, kalau terlalu tinggi ininya. Kirim ke email, alamat emailnya paikun@nusaputra.ac.id. Takutnya di WA nggak bisa dikirim, berarti kirim lewat email. Kirim lewat email, kirim karena misalkan programnya ini, ya berarti Google Drive kan, Google Drive. Nanti dari semua saya satukan video itu dan semua saling mengenal. Ada lagi yang ditanyakan nih dari yang online? Mungkin cukup Pak. Cukup ya. Yang offline? Mungkin bukan pertanyaan Pak, lebih ke siapa kita buat menghadapi luas Pak. Kan ini kan tugasnya itu gambar teknik dan market Pak. Dan mungkin di sekitar teman-teman ada yang tidak bisa AutoCAD atau yang lainnya Pak.
kan nanti dibikin kelompok tuh Pak. Itu enaknya tuh yang bisa pakai yang digabungin sama yang bisa pakai lagi Pak. Harapan saya semua yang berkelompok itu bisa semua AutoCAD. Harapan saya makanya tadi yang sudah bisa AutoCAD silakan berkenalan ngaku saja, yang belum juga ngaku saja